Kalian tahu Roy Suryo menang pra peradilan. Bangga dia konferensi pers, ya kan? Dipanggil teman-temannya itu konferensi pers. Coba bayangkan kalian, menang pra peradilan yang objeknya adalah penahanan dan juga penangkapan, tapi statusnya tetap jadi tersangka. Statusnya tetap jadi tersangka. Inilah yang dinamakan menang tapi kalah, tertawa tapi menangis. Menang tapi kalah, tertawa tapi menangis. Apa artinya itu Popar Bilak? Tanya aja sama Bapak Joko Widodo, nanti pasti jawabannya sudah tapi belum. Itu adalah jawaban yang out of the box. Tapi girang kali dia, biar tahu kalian, girang kalian. Entah apa yang digirangkannya. Kita lihat dulu. Biar tahu kita merayakan kegembiraan ini, ya kan? Yang lucunya, biar tahu kalian, pendukung Bapak Joko Widodo ikut-ikutan marah, ikut-ikutan ngerasa sial gitu loh. Kok bisa menang? Ya biarin aja. Menang tapi tetap tersangka. Kalau ku bilang sebetulnya ini orang, ya kan? Ini orang adalah orang yang tidak meninggalkan temannya sendirian di sidang perkara pokok. Tiba dibiarnya sidang perkara pokok, biar tahu kalian. Nah, dia asik sibuk pra peradilan. Nah, nanti biar tahu kalian, dia mau bikin lagi, mengajukan pra peradilan yang kedua. Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, yang telah dengan secercah harapannya memberikan kita semangat, memberikan kita asa, memberikan kita niat untuk memperbaiki hukum negeri. Ini hukum bukan untuk saya, bukan untuk Roy Suryo dan tim kuasa hukum Tokam yang hari ini mendampingi saya, tetapi adalah untuk kita semuanya. Juga untuk sahabat-sahabat pejuang kami yang ada di seberang sana, yang ada untuk Bu Dr. Tifa, yang ada untuk Bu Kurnia, yang ada untuk Mas Rustam, dan juga untuk Pak Rizal Fadila. Ini adalah untuk kita semuanya. Yang kedua, kami ingin mengaturkan terima kasih atas kebijakan yang luar biasa, pertimbangan kepada hakim tunggal, ya. Kalau tidak salah namanya Pak Ketut. Sebentar dulu. Kemarin waktu kau dibebaskan, ya, waktu gak jadi tahan, kau pertama sekali kau mengucapkan terima kasih kepada Bapak Prabowo. Si Tipa begitu juga. Saya yakin Bapak Prabowo punya andil. Dengan kami tidak ditahan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Prabowo. Bagaimanapun beliau punya andil. Nah, setelah dipertanyakan, ya, dan ada tercium seolah-olah ini ingin mengadu domba, ya, seolah-olah Bapak Prabowo ada di belakang mereka semua, baru mereka kemarin klarifikasi, ya kan? Ini minta maaf ya, ini saya mau klarifikasi. Kami mengatakan tidak ada sangkut pautkan dengan Bapak Prabowo. Kami tidak membawa-bawa nama Prabowo. Iya, ini kayak apa? Roy Suryo sosok kompak gitu. Ini membawa secercah harapan, bukan hanya kepada tim kami, bukan hanya kepada Roy Suryo, tapi kepada semua masyarakat, terlebih lagi kepada pejuang-pejuang yang ada di seberang sana. Tipa, Kurnia, ya, setelah itu Rustam Effendi, Rizal Fadila, dan kuasa hukumnya. Aku nanya dulu sama kalian, sama kau Roy Suryo, ya, mereka ada nggak mengajukan pra peradilan? Aku jadi tanda tanya gini loh, aku jadi tanda tanya, ya kan? Kalau Roy Suryo menang pra peradilan, kan begitu, yang mengajukan Roy Suryo. Nah, Tipa nggak jadi. Berarti yang dengan dia menangnya Roy Suryo ini, yang paling sial berarti si Tipa dong. Si Tipa dong paling sial. Ya iya, kenapa bilang? Tahu kayak gini, aku mengajukan juga pra peradilan. Aduh. Tapi jangan mengatasnamakan rakyat Indonesia dong, Mas, ya. Gak semua rakyat Indonesia mendukung loh. Nah, lanjut. Ya, kalau tidak salah. Terima kasih Matur Suksma Pak Ketut atas pertimbangannya yang sangat luar biasa.
Jadi itu benar-benar sesuai dengan fakta persidangan. Kita akan tetap memperjuangkan nanti ketika hari Jumat itu akan ada pra-peradilan yang kedua. Pra-peradilan kedua itu ada hari Jumat, dan itu apa isinya nanti akan disampaikan. Dan saya juga ingin sampaikan, hari ini kita menyelesaikan pra-peradilan di Jakarta Selatan. Kita juga akan mengikuti nanti perkara pokok itu di Jakarta Timur. Tapi kemarin kita mengajukan gugatan ya PMH itu apa sih? Perbuatan melawan hukum di Jakarta Utara. Iya, keliling-keliling Jakarta kau. Perkara pokok Jakarta Timur, pra-peradilan Jakarta Selatan, perbuatan tindakan melawan hukum Jakarta Utara. Gak sekalian aja ke Sumatera Utara. Aduh, Roy Suryo. Tapi nggak apa-apa lah. Aku ucapkan kau selamat, ya, walaupun sebetulnya nggak ada gunanya. Ya, jadi biar tahu kalian pra-peradilan ini dia menang, ya kan? Tahu sendirilah kalian, ya kan? Kemenangan kecil, tapi ya kemenangan kecil, ya, tapi selebrasinya besar-besaran kayak gini lah modelnya ini. Kelompok ini kan begitu, secuilnya kemenangannya, tapi selebrasinya ya kayak udah mengalahkan selebrasi Piala Dunia. Nah, pra-peradilan yang kedua biar tahu kalian ya, pra-peradilan kedua ya dia akan mengajukan ya, tapi objeknya berbeda. Kalau yang kemarin objeknya penahanan dan juga penangkapan. Nah, objek yang kedua ya pra-peradilan untuk yang kedua ini objeknya adalah penetapan tersangka ya. Sekarang begini, aku bilang sama kalian, ini menurutku ya, kalau penetapan tersangka menurutku ya gugatannya nggak akan diterima, permohonannya nggak akan diterima. Tapi kalau penangkapan kemarin sama penahanan kemarin ya, penangkapan dan penahanan ya, kalau menurut sebagian ya daripada pengamat hukum mengatakan bahwasanya sudah sah gitu, penangkapan dan juga penahanannya sudah sah kan begitu. Tapi kejaksaan kan membebaskan kan begitu. Nah, dari sini pun juga aku sudah menganalisa kenapa kejaksaan membebaskan kan begitu, tidak perlu dilakukan penahanan ya, karena pertimbangan kejaksaan mungkin pada waktu itu ya, ini menurutku ya, pada waktu itu adalah tidak adanya tanda-tanda yang akan yang akan membuat para tersangka ini kabur ke luar negeri ya. Karena apa? Yang pertama, mereka sudah dicekal kan begitu ya. Jadi bisa dikatakan baru yang kedua, yang mereka selama ini ya, kita harus objektif lah ya, mereka selama ini sudah melakukan wajib lapor kan begitu ya. Ya paling nggak wajib lapor udah dicekal, walaupun nggak bisa jalan-jalan ke luar negeri nggak apa-apa lah kan begitu ya. Jadi kalau aku tebakanku kemarin, aku memang 50-50 ya, ini bakalan menang ataupun kalah kan begitu. Kalah ya nggak berarti apa-apa juga sih, menang juga nggak berarti apa-apa juga sih kan begitu ya. Tapi di sini sebetulnya lebih memperuncing ya kan, lebih memperuncing anak panah itu ya, kepada siapa tujuan ini ya, kepada siapa pra-peradilan ini ditujukan. Sudah pasti ke Polda Metro Jaya ya. Kita lihat aja nanti apakah seorang Roy Suryo akan menggugat Polda Metro Jaya sebesar 1 triliun, nggak tahu juga. Kan begini contohnya ya, kalau misalnya ya pengadilan negeri Jakarta Selatan sudah memenangkan Roy Suryo ya, pra-peradilan Roy Suryo ya, masalah penangkapan dan juga penahanan ya, bisa nggak kira-kira Roy Suryo ini menggugat Polda Metro Jaya gitu loh, secara perdata? Bisa aja sih sebetulnya. 1 triliun lumayan kan biaya operasional. Iya, menurutku kita nggak tahu apakah ke situ langkahnya, nggak tahu.
Gak tahu biasanya ya dalam beberapa kasus kan begitu. Dalam beberapa kasus yang berbeda biasanya kalau sudah menang pra peradilan kan begitu. Itu biasanya menggugat kembali ya yang menjadi termohon gitu loh. Menggugat kembali secara perdata. Menurutku ya, tapi kalau misalnya ya kalau dari Roy Suryo nggak ada mau menggugat ya bagus lah itu kan begitu. Nah nanti kalau untuk pra peradilan yang kedua, kalau betul-betul penetapan tersangka ya objeknya penetapan tersangka ini menang lagi, nah sama-sama lah kita kembalikan ya kita minta sama orang yang punya kambing kemarin waktu kita kambing guling ya kita minta untuk mereka mengembalikan uang kita. Iya, tapi bagaimana bisa apabila kambingnya itu udah kita makan. Ya pokoknya yang penting ya kita harus sportif. Dan juga untuk bapak yang kemarin sudah bernazar ya potong gundul, ada salah satu biar tahu kalian ya penontonnya Pumpar Bela kemarin sudah terlanjur nazar kalau Roy ditangkap gundul dia biar tahu kan gundul biar tahu kalian 2 hari setelah gundul dia Roy Suryo dibebaskan. dilepaskan Roy Suryo. Bayangkan kalian kayak mana ceritanya nazar bapak itu. Makanya aku bilang bapak ya nanti kalau misalnya dia mengajukan pra peradilan jangan bikin nazar lagi, aku bilang. Makanya kita gini lah ya, boleh kita itu euforia gitu tapi jangan terlalu gitu loh ya sampai ngorbanin beli kambing lah, botakin kepala lah, tapi nggak apa-apa sih ya, kalau menurutku nggak apa-apa sih, itu adalah bentuk antusias kita ya terhadap pengawalan kasus ijazah Bapak Joko Widodo ini. Gak apa-apa. Tapi kalau aku sih lebih memilih untuk nggak bernazar sih, karena segala kemungkinan bisa terjadi. Penetapan kemarin ya dimulai dari terlapor dari 12 jadi 8. Padahal bukan bilang apa, berharap kali aku ya ikan buntel yang badannya mirip Parbelak. Walaupun tinggi badannya beda ya kepengen kali itu dia apa jadikan tersangka nggak taunya nggak jadi. Dan juga AS yang menjadi komandan daripada pengacara mereka, aku juga kepengennya sebetulnya ini orang ya ditetapkan juga jadi tersangka, nggak jadi juga. Begitu dari awal-awal pun juga udah kulihat. Nah ini kayaknya ini udah politis ini ya, di dalamnya pasti ada trik dan intrik, ada permainan. Makanya jangan terlalu bawa perasaan ya, kita baca aja arah permainannya kemana kan begitu. Kalau misalnya striker sebelah kanan, striker kanan menggunakan kaki kanan berarti tembakannya ke kiri kan begitu. Kalau striker kiri menggunakan kaki kiri berarti tembakannya ke kanan kan begitu. Tergantung kipernya ya kan. Kalau misalnya matanya normal nggak juling ya bisa ditangkap boleh itu gitu. Tapi kalau misalnya agak-agak juling mata kita ya dalam kondisi ya, aku tidak sedang menghina orang yang kondisi matanya seperti itu enggak ya, tapi kan kita sering kali ya mata kita ya mengarahkan ke sebelah kanan kan begitu, padahal pandangan kita ke kiri. Kerjanya siapa itu? Kerjanya para pengamat politik. Aduh, ya. Respon gimana respon? Kemarin kok ketawa-tawain dia? Kemarin kok ketawa-ketawain dia, sekarang udah menang dia tuh. Ya, kita dengarkan dulu tanggapannya si Respon sedikit aja. Kita sedikit ingin menanggapi pra peradilan kedua yang telah diajukan oleh Roy Suryo ya bersama dengan para pengacaranya. Ya, ini menunjukkan betapa rasa takut dan betapa pengecutnya Roy Suryo itu untuk menghadapi sidang pokok perkara. Sebentar dulu. Kau bilang kawan ini pengecut. Bagiku kau lebih pengecut dari dia. Rismon, ya, gara-gara ulah sebetulnya satu negara ini kacau. Tahu kau? Jangan kau bilang-bilang anak orang pengecut sementara kau pengecut.
Kemarin aku baru jalan-jalan di kampungnya di Beligi, biar tahu kalian. Dia kan main-main aku di tepi Danau Toba itu. Mau ku panggil dia, tapi sayang aku nggak punya nomor teleponnya. Nggak perlu kau narasikan orang pengecut, ya. Kalau kau memang betul-betul bukan pengecut, harusnya dari awal kau bersama-sama dengan mereka. Itu harusnya kau sebagai teman setia, teman sejati, tidak meninggalkan mereka cuma gara-gara laporannya sibil, gara-gara laporannya itu Nusantara. Kau share kau ke Solo kau gara-gara itu Nusantara kan melaporkan kau kan. Tapi untunglah, puji Tuhan, alhamdulillah, ya kan, gara-gara itu jadi terbongkar semua, ya, semua skandal-skandal mereka, termasuk skandal perselingkuhan dari 8 orang pasangan itu. Dari semua yang kau bilang, aku lebih tertarik yang 8 orang yang kumpul kebo itu. Lebih tertarik aku bahas itu. Dari semua yang kau sampaikan, mau kau bilang ada transplantasi lah, mau kau bilang ada afiliasi lah, asimilasi lah, apapun segala macam, tingkat kecerahan segala macam, aku gak peduli. Yang ku pedulikan itu dari kau, ya itu yang kau bilang itu, cuman itu dia, perselingkuhan dari 8 pasangan mesum. Ternyata bukan pasukan perjuangan, ternyata pasukan selangkangan. Kau bilang-bilang orang pengecut, gentleman dong. Kalau dari awal kau memang betul-betul mengatakan ijazah Bapak Joko Widodo, kau sendiri mengatakan kan, ya 11.000 triliun palsu itu. Begitu ketahuan ijazahmu juga nggak jelas, belok kau langsung ke Solo kau. Kalau apa? Minta maaf ya kawan-kawan ya, kalau kalian mau simpati sama ini orang terserah kalian. Tapi aku menganggapnya ini hiburan sekarang. Apapun yang dikatakannya nggak akan pernah membuat aku simpati sama dia. Tapi aku jadikan aja hiburan. Pengecut dibilang temannya. Omong Parabela, kau sekarang kau lebih membela Roy Suryo. Kalau berbicara kesetiaan, ya, kayaknya nggak ada yang bisa dibela dari kawan ini. Lanjut. Hingga mereka mengajukan pra peradilan 2, 3, 10 dan tak berapa banyaknya nantinya, ya. Padahal mereka sering mengucapkan Pak Jokowi, ya, takut datang di persidangan, tidak berani datang ke persidangan. Mulut mereka itu terus, ya, seperti gaya Roy Suryo lah, ya. Mulut dulu, mulut mereka termasuk juga mulutmu dulu. Dari siapa kau belajar pakai kacamata hitam? Dari Omong Parabela. Aduh, tapi nggak apa-apa lah ya, nggak apa-apa lah. Kau memang betul-betul dibutuhkan ya di tim kuasa Bapak Joko Widodo, karena Bapak Joko Widodo memang untuk membasmi mereka itu. Tapi bukannya bilang apa kawan-kawan ya, narasi mereka ini memang begitu, ya kan, dasar Joko Widodo pengecut, ya, saya kayak Siti Pak kemarin itu, apa dikatakannya, apa dibilangnya, kita lihat nanti Joko Widodo, saya harap dia mau datang ke persidangan. Kalau nggak mau datang ke persidangan berarti dipertanyakan. Sekarang begini, kalian yang selalu kuar-kuar Bapak Joko Widodo seolah-olah nggak mau datang ke persidangan, kan teriakan-teriakan kalian aja nih itu, ya kan. Sementara Bapak Joko Widodo sudah mengatakan lewat kuasa hukumnya, datang nanti pasti ke persidangan pokok, kan begitu. Sekarang begini, aku tanya dulu sama kalian, ya kan. Sekarang Bapak Joko Widodo udah dipanggil belum ke pengadilan? Udah dipanggil belum untuk dihadirkan ke persidangan? Belum kan? Kecuali kalau nanti ya di persidangan ya hakim menyatakan untuk memanggil Bapak Joko Widodo, ya, mengundang Bapak Joko Widodo untuk hadir di persidangan, dan Bapak Joko Widodo nggak mau, baru kalian kuar-kuar. Timingnya belum dapat, ya, belum ada pemanggilan saksi pelapor, ya. Apa dibilangnya, apa mereka bilang itu, ya, apa namanya, kita akan lihat apakah Bapak Joko Widodo sanggup akan menjawab semua pertanyaan daripada pengacara yang akan menanyakan dia satu persatu.
narasi mereka ini nggak pernah konsisten. Tadi saya mau bilang, saya mau mendoakan 2 atau 3 minggu lagi saat waktunya Pak Jokowi datang ke sidang dan ditanyai di kursi saksi pelapor, saya mendoakan benar-benar datang. Atau nanti akan seperti Bang Andi katakan tuh. Tadi dia mengatakan Roy Suryo pengecut. Jangan sampai rakyat nanti mengatakan Jokowi Tidak pengecut. ada Pak Kalau Jokowi tidak adalah datang, presiden ke-7. kalau tidak datang nanti jadi akan. pengecut dia, Bang. Karena ini adalah sidang yang sangat ditunggu-tunggu oleh beliau. Jangan sampai rakyat bilang pengecut. Sekarang gue bilang sama kau, nggak usah bawa-bawa nama rakyat AP. Itu aja kau rakyat yang mana? Sebentar rakyat dari kalian aja udah 3 orang udah berbelok. Banyak kali kayamu. Itu Kosinudin gimana itu apanya itu? Nasibnya itu Kosinudin gimana? Itu aja semua. Kayaknya orang ini sudah di briefing biar tahu kalian mau si Tipa, mau Roy Suryo, mau Michael Siregar, mau yang lain-lain ya. Ini sama-sama menyeregamkan narasi ya. Seolah-olah Bapak Jokowi Widodo memang nggak akan datang gitu loh. Itu ya karena apa, dari awal juga mereka itu seolah-olah mengatakan apa, ingin meyakinkan masyarakat bahwasanya ijazah Bapak Jokowi Widodo palsu. Kan begitu. Udah ini kerjaan mereka. Iya. Untuk membungkam congor-congor mereka itu yang Semoga selalu benar. mengatakan ijazah Pak Jokowi itu adalah palsu. Semoga benar. 99,9%, padahal tidak pernah diteliti secara forensik, sedangkan laboratorium forensik ya Baris Krim Polri itu sudah mengatakan, dan yang namanya Universitas Gadjah Mada sebagai yang mengisu ijazah itu sudah mengatakan ijazah yang diterbitkan di bulan November tanggal 5 1985 untuk Pak Jokowi dan teman-temannya itu adalah asli. Tidak Oke. ada Nah, lagi-lagi. tadi Anda bisa yakin banget Pak Jokowi nggak akan datang. Emang apa keyakinan Anda? Alasannya apa? Loh, sekarang gini, apa sih susahnya Mbak membawa dengan sendiri Pak Jokowi datang ke Arsip Nasional Republik Indonesia yang seharusnya dia lakukan di tahun 2014. Ini sudah 12 tahun dia tidak mau membawa ijazahnya sendiri ke Arsip Nasional untuk diautentikasi dengan si fotokopi yang dilegalisir. Nah, itu kan jadi pertanyaan juga. Itu baru-baru saja kita ketahui, dan 12 tahun saja dia bisa mangkir dari satu kewajiban seperti itu. Apa sulitnya mangkir dari duduk di kursi saksi pelapor dengan alasan mau ke Lampung lah, mau kemana lah, untuk Kata partai siapa dia mau tertentu ke lah. Lampung? Ke Lampung ini baru. Iya, Program kan yang itu baru jadwalnya, dilaksanakan Bang. silaturahmi kebangsaan. Dan Itu saya kan sudah jadwalnya, katakan, Bang. ya beliau ini adalah first priority adalah sidang untuk beliau ini untuk menunjukkan ijazah beliau. First priority. Semoga benar. Sedangkan yang namanya silaturahmi kebangsaan itu pasti akan mengadjust waktunya mengikuti sidang ini ketika beliau dipanggil oleh PN Jakarta Timur sebagai saksi pelapor pada saat Itu dia. Jadi jangan seolah-olah Bapak Joko Widodo mau pergi ke sana, pergi ke sini itu mau menghindar daripada persidangan. Emang kenapa? Berapa kali rupanya ke sidang? Berapa kali rupanya persidangan? Tiap hari? Tiap hari rupanya? Nampak kali kau butuh kali kau informasi untuk kontenmu. Banyak kali gayamu. Bapak Joko Widodo kemarin ya, Opung Parmila nemanin ya, ngawani di beliau ya dari tanggal 26, 27, 28. Sudah dari kemarin sampai sekarang. Ini sekarang sudah tanggal 4. Nggak kemana-mana tuh. Kalau misalnya Bapak Joko Widodo dipanggil tanggal 3 oleh persidangan kemarin, nggak apa-apa, datang beliau. Kan begitu. Nah, sekarang kan kita tunggu aja nanti Bapak Joko Widodo akan pergi ke Cirebon, akan pergi ke Jawa Tengah, akan pergi ke Manado, akan pergi NTT dan yang lain sebagainya. Cuman gara-gara moncong kalian Bapak Joko Widodo nggak bisa kemana-mana. Emangnya Bapak Joko Widodo Roy Suryo dicekal kemana-mana? Itu kan, emangnya Bapak Joko Widodo kayak si Tipa, cuman gara-gara nggak bisa bayar apartemen, ya dia harus dikejar-kejar sama yang punya utangan. Tempat dia minjem duit, yang ngasih duit dia kemarin tuh dia harus kabur gitu, nutup muka begini. Nggak perlu, nggak perlu. Itu Kosinudin gimana kabarnya? Kemarin Roy Suryo ya sama temannya yang satu itu ya Abdul Ghafur Sangaji memberikan klarifikasi ya bahwa kita bersama-sama kok, kita nggak kenapa-napa kok, kita tetap bersama kok dengan tim Taka.
Ya bersama-sama, tapi kenapa sih Kosinudin ngoceh itu di Madilog? Nggak ada kok pemecatan. Masa iya nggak ada pemecatan? Tapi aku jujur kali loh, aku bilang kalau memang gak kenapa-napa, ya harusnya biar tahu kalian, ya Kosinudin itu diundang tadi, ya kan? Diajak dong ke pengadilan. Ini mana batang hidungnya juga gak kelihatan, tapi gak kenapa-napa. Biasanya Kosinudin itu yang klarifikasi itu di depan umum. Sekarang yuk biar tahu kalian panggungnya siapa? Panggungnya Abdul Gofur. Aku bilang sama kalian ya, kalau pengacara ini biar tahu kalian ya, makanya rebutan mereka terus-terusan nongol di kamera, terus-terusan nongol di TV itu karena apa bilang ya? Mereka nggak peduli klien mereka menang atau kalah ya, yang penting mereka dapat pamor. Kliennya masuk penjara contohnya ya kan? Nah, kliennya masuk penjara, dia udah punya nama, bisa cari klien yang lain lagi kan begitu. Sama seperti yang dibilang siapa namanya, si Kosinudin ya, Abdul Gofur itu orangnya cerdas dia memang ya kan, tapi dia nggak apa namanya, dia nggak loyal. Langsung bikin apa Abdul Gofur sama ngaji, besoknya itu nangis di channel YouTube-nya, mengeluarkan air mata. Tapi udahlah ya, tapi kita akan lihat bagaimana drama berikutnya. Pra peradilan yang kedua ya, Roy Suryo ya akan mengajukan pra peradilan yang kedua ya, objeknya adalah penetapan tersangka. Kalau ini yakin, aku nggak tahu kenapa ya, aku yakin ini ya dia nggak bakalan menang. Tapi kalau tetap menang juga ya, sama-sama kita geruduk nanti Polda Metro Jaya. Kan begitu. Ini cuman aja kerja kali ini kita bilang gitu. Kalau tuh yang menang contohnya kayak gini, ngapain ditetapkan jadi tersangka dari bulan November tahun kemarin? Capek tahu. Udah nonton YouTube, TikTok, semuanya habis kuota. Ya kan? Ya. Jadi itu dulu Pumpar Belak. Kita akan lihat bagaimana keseruan ya dari permainan di dunia hukum dan politik di Indonesia. Oke? Itu dulu Opung Parabelak. Jadi Opung Parabelak sekarang ya lagi ada di suatu kota, namanya kota Kisaran. Ya baru nyampe ini. Jadi tempatnya agak berubah kan begitu. Jadi sekarang Opung Parabelak kerjanya mobile kan begitu ya. Ya biasalah, debt collector. Enggak bercanda ya. Salam Parabelak, salam kari, NKRI harga mati.